家人们，我从山东。 Halo semuanya, para penggemar. Saya datang jauh-jauh dari Santung untuk mengunjungi kuil Putuo di kota Kousan, Provinsi Zhejiang, untuk berdoa dan mencari kitab suci Buddha. Tapi ketika saya sampai di sana, dikatakan ada topan dan pulaunya ditutup, jadi tidak ada yang bisa naik. Sekarang saya terjebak di hotel. Saya berencana untuk keluar dan bersenang-senang, tetapi hujan mulai turun deras. Kalian tahu, saya sudah datang sejauh ini. Para penggemar, tolong beri saya saran. Apa yang harus saya lakukan? Sepertinya saya ditakdirkan untuk bekerja tanpa henti. Tidak ada insiden di rumah. Bagaimanapun, pemandangan di sini cukup indah. Gempa bumi berkekuatan 8,8 magnitudo di Rusia memicu tsunami yang diperkirakan akan mencapai pantai Zhejiang di Shanghai. Menurut kantor berita Xinhua, topan Koumei 8 tahun ini mendarat di kota Kousan, Provinsi Zhejiang pada pukul 4.30 pagi pada tanggal 30 Juli. Puncak anginnya di dekat pusat adalah pada kekuatan 9. Diperkirakan akan menyebabkan gelombang badai setinggi sekitar 100 cm di daerah pesisir termasuk Zhejiang di Shanghai. Ini adalah pemandangan topan Koumei saat mendarat di Shanghai. Topan Koumei datang dengan kekuatan besar. Saya berjalan dari North Bund ke Siu. Angin dan hujan sangat kencang sehingga lalu lintas di Bund Promenade dibatasi. Setelah topan Koumei melanda, banyak pohon di sepanjang jalan-jalan Shanghai tumbang akibat angin kencang. Setelah topan Koumei mendarat, topan itu menyebabkan banjir di jalan lingkar tengah Shanghai. Topan itu mendarat di distrik Fengshan, Shanghai, menyebabkan sungai Huangpu naik dengan cepat, membanjiri Bund. Seorang netizen bertanya, pernahkah Anda melihat Bund di Shanghai seperti ini? Netizen lain berseru, saya belum pernah melihat permukaan air sungai Honghu setinggi ini. Seorang netizen memposting video yang mengatakan, sungai Hangpo meluap, sungai Suzhou juga hampir meluap. Pada tanggal 29 Juli setelah Shanghai mengaktifkan respons darurat banjir dan topan tingkat 3, total 4.628 proyek konstruksi ditangguhkan dan lebih dari 1.000 pekerja konstruksi di area-area penting direlokasi. Para pekerja di kota Jinzhou, Huangnewa, Shanghai, sedang direlokasi. Pada tanggal 29 Juli para pekerja di lokasi konstruksi di distrik Bawan, Shanghai, sedang berkemas dan pindah. Ya ampun, topan datang ke Shanghai. Cepat, cepat, cepat. Cari tempat yang aman sekarang. Cepat, cepat, cepat. Ayo pergi sekarang. Pada tanggal 30 Juli 282.800 orang telah dievakuasi di Shanghai karena topan Koumei. Ayo pergi, evakuasi, evakuasi semuanya. Ada lebih banyak orang daripada di stasiun kereta. Topan datang, semuanya evakuasi. Beginilah cara orang-orang direlokasi. Ini adalah tempat penampungan yang diatur oleh Shanghai Ba. Lihatlah ratusan orang yang tidur di gimnasium universitas. Seorang netizen berkomentar, melihat mereka tidur seperti ini di lantai, bukankah mencari uang benar-benar sesulit itu? Namun, kurir JD.com di Shanghai terus bekerja. Ini adalah video langsung seorang kurir. Jadi, blogger ini mengajukan pertanyaan kepada bos JD.com, Leo Kingdong. Saudara Dong, tahukah Anda hari ini di Shanghai, anginnya kencang dan hujannya deras. Karena topan Koumei nomor 8, angin telah mencapai kekuatan 8 dan 10 di beberapa daerah dan kekuatan 9 dan 11 yang mengejutkan di daerah pesisir. Meskipun kondisi yang begitu buruk, saudara-saudara kita masih berjuang di garis depan. Atas nama semua saudara crowdsourcing kami, saya ingin bertanya kepada Anda, mengapa kami belum mendapatkan hadiah crowdsourcing? Mengapa begitu? Topan menyebabkan guncangan yang nyata pada peredam 1.000 ton di Shanghai Tower.
Bandara Shanghai, Puong, dan Hongqiao membatalkan total lebih dari 600 penerbangan masuk dan keluar. Semua layanan feri di Shanghai ditangguhkan mulai pukul 7 pagi pada tanggal 30. Seorang netizen Shanghai berkomentar dengan ketakutan yang masih tersisa. Topan Koumei benar-benar ganas dengan angin kencang dan hujan deras dan langit mendung. Rasanya seperti akhir dunia. Kemarin saya pergi keluar dengan payung. Saya harus jongkok di tanah. Kalau tidak, saya akan diterbangkan. Markas Besar Pengendalian Banjir Provinsi Zhejiang menaikkan respons darurat Topan Koumei tingkat 3. Pada pukul 3 sore pada tanggal 29 Juli seorang wanita terjatuh ke tanah akibat topan di Provinsi Zhejiang. Banjir mulai muncul di daerah perkotaan Kousan, Provinsi Zhejiang. Katakan padaku, apa yang harus kita lakukan? Hujan sangat deras sehingga pelanggan harus mendayung perahu untuk membeli pakaian. Ya ampun, jika Anda ingin melihat lautan, Anda bisa melihatnya di mana-mana. Ya ampun, toko saya kebanjiran lagi. Banjir ini sangat parah. Saya tidak bisa menjual apapun karena banjir. Huzhou, Provinsi Zhejiang dan daerah lain juga terpengaruh oleh topan dengan angin kencang dan hujan deras. Pohon berusia 21 tahun di Jalan Huzhou tumbang. Ini adalah situasi banjir sungai di kota Zhongning, Provinsi Zhejiang. Lihat, apakah permukaan airnya tinggi? Lihat di mana letaknya. Lihat, itu di tepi tanggul beton. Berapa banyak lebih tinggi di atas tanah? Seorang pengemudi truk merasa kasihan pada truknya. Oh, truk bayiku, trukku, kamu menderita. Bayiku, ada lautan luas di mana-mana. Ini mengerikan, savage. Air banjir melonjak ke desa dan orang-orang mengungsi dengan tergesa-gesa. Teman-teman, kami siap untuk mengungsi sekarang. Saya hanya membawa ponsel dan pengisi daya saya. Tidak ada yang lain. Rumah seorang pria kebanjiran. Bisakah Anda percaya ini rumah saya? Oke. Topan melanda Provinsi Jiangsu. Video ini menunjukkan seorang pria dari kota Jiangsu, mengingatkan semua orang untuk berhati-hati selama topan. Teman-teman, jangan pernah memarkir mobil Anda di bawah pohon. Saya menuruni bukit dan keluar dari mobil saya, dan langit runtuh. Untungnya, mobil saya berada cukup jauh dari pohon. Saya ketakutan. Jangan pernah memarkir mobil Anda di bawah pohon di malam hari. Kota Ningbo, Provinsi Zhejiang, juga kebanjiran. Seorang wanita yang terburu-buru pergi bekerja menyadari kereta bawah tanah telah berhenti dan dalam perjalanan kembali, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Saya baru saja datang ke stasiun kereta bawah tanah, dan sekarang saya kebanjiran lagi. Airnya setinggi sekitar setengah betis saya di sini. Ini sangat menakutkan. Airnya sangat dalam. Orang asing. Seorang pria kuat tidak bisa berdiri dalam angin dan hujan. Dia jatuh beberapa kali. PKC suka mempromosikan apa yang disebut cinta kasihnya yang besar. Subteksnya secara alami adalah tentang bagaimana PKC peduli pada rakyat. Namun, setelah toko seorang pemilik toko kebanjiran, para pemimpin lokal mengalami cinta kasih yang besar dari PKC.
Lihat, para pemimpin lingkungan, saya menelepon setiap departemen dan mereka mengatakan mereka tidak peduli dengan situasi saya. Mereka hanya melepaskan air. Banjir sudah jelas surut sekarang. Namun, saya melihat air mengalir ke tempat saya. Saya bangun jam 5 pagi ini dan air bahkan tidak masuk. Kemudian, menurut berita CCTV, Departemen Sumber Daya Alam Provinsi Zhejiang dan Biro Meteorologi bersama-sama memperbarui dan mengeluarkan peringatan merah untuk risiko meteorologi bencana geologi pada pukul 8.21 pagi pada tanggal 30 Juli. Karena dampak topan Koumei, pada pukul 8.30 pagi pada tanggal 30 Juli Bandara Hongzhou membatalkan 8 penerbangan masuk dan keluar untuk hari itu. Beberapa kereta di Ningbo juga ditangguhkan dan Bandara Internasional Li membatalkan 40 penerbangan. Departemen Sumber Daya Air Provinsi Zhejiang melaporkan bahwa topan Koumei menyebabkan 106 mm curah hujan di cekungan Sungai Yongjian dalam 24 jam sebelumnya dengan perkiraan 22 mm untuk 24 jam berikutnya. Pada pukul 7.25 pagi pada tanggal 30, permukaan air di bendungan Yaoyang di cekungan Sungai Yongyang mencapai tingkat peringatan 2 meter, menandai banjir bernomor pertama tahun ini. Topan Koumei melanda Shanghai, Yangzhou, dan Zhejiang, menyebabkan ketidaknyamanan perjalanan dan hilangnya nyawa dan properti. Hal yang mengejutkan adalah bahwa bahkan selama topan, banyak orang masih pergi bekerja. Seperti wanita yang, setelah melihat kereta bawah tanah ditutup karena topan dan kemudian kebanjiran dalam perjalanan kembali, akhirnya menyerah. Bahkan lebih memilukan adalah para kurir sepeda motor yang selama topan terus mengantarkan, takut pelanggan akan memberi mereka ulasan buruk karena terlambat. Ada banyak laporan tentang pengemudi kurir yang mengalami kecelakaan selama topan dan hujan lebat. Mereka menantang angin dan hujan, praktis mempertaruhkan nyawa mereka untuk bekerja, semua untuk jumlah uang yang sama. Saya tidak bisa mengantar makanan lagi. Saya tidak bisa mengantar lagi. Setelah topan, jalan kebanjiran, tetapi seorang pria masih berjuang untuk naik bus. Tunggu sebentar, sopir. Banyak pemilik toko menghadapi topan, banjir, dan kondisi cuaca lain yang membuat toko mereka kebanjiran dan barang-barang mereka rusak. Di mana perhatian yang diberikan oleh pemerintah setempat? Jika pemerintah PKC benar-benar peduli pada rakyatnya, mengapa tidak menawarkan mereka kompensasi finansial? Mengapa tidak secara paksa menghentikan pengemudi kurir dan pekerja lain dari bekerja selama topan dan banjir? Dengan demikian, penderitaan yang dialami oleh rakyat China berasal dari PKC.